Allahu 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 Allah Allahu Allah. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kembali ngaji fikih puasa. Kemarin kita membahas tentang perdebatan seputar awal Ramadan. Bagaimana kita menyikapinya dan kita mengelmoni itu, mendapatkan wawasan yang cukup untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa terjadi perbedaan itu. Hari ini kita akan masuk ke fikih puasa yang bagian kedua tentang puasanya itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, puasa itu dalam bahasa Arabnya as-siyam atau as-saum. Wajibnya puasa ini didasarkan kepada firman Allah. Jadi memang Allah telah mewajibkan puasa ini kepada orang-orang yang mengimaninya. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka seruan ayat ini, yang pertama wajibnya puasa, yang kedua tujuannya adalah takwa. Maka saudara-saudara sekalian, prinsip dari puasa yang dituntunkan dalam ajaran Islam ini bukan semata-mata mengendalikan makan dan minum. Karena orang yang tidak makan dan tidak minum tidak otomatis menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, bagaimana menahan makan dan minum itu bisa melahirkan ketakwaan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Yang satu mungkin karena kita tidak makan dan tidak minum di siang hari itu karena patuh kepada Allah. Maka itu akan melahirkan ketakwaan. Yang kedua, menahan lapar dan dahaga ini untuk diikuti dengan menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka akan melahirkan ketakwaan. Karena hanya lapar dan dahaga, tanpa ada keyakinan kepada Allah, tanpa ada perbaikan dengan mengendalikan diri dari yang dilarang oleh Allah, tidak akan menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa takwa menjadi sasaran akhirnya? Di dalam Al-Quran juga di Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu takwa kalian. Maka ketakwaan ini menjadi poin pokok bagi mukmin yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena ilmunya, tapi karena ketakwaan. Nah, sementara di dalam hadis Nabi sendiri mengakui takwa itu abstrak. Dalam hadis disebutkan an rajulin min bani Salid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim. Maka la yadlimuhu wa la yahdhuluhu.
Bahkan di lain riwayat itu la yuslimuhu. Sebagai sesama saudara, hendaknya dia tidak mendolimi saudaranya atau membiarkan saudaranya didolimi. Summa asaro biyadihi ila sodri, lalu beliau menunjuk ke dadanya sambil mengatakan yaqulu at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di sini loh takwa itu. Di sini loh takwa. Sambil menunjuk dadanya. Itu maknanya bahwa takwa itu ada di dalam diri setiap manusia. Tidak muncul di permukaan kecuali hanya tanda-tanda atau pancaran dari takwa yang ada di dalam dadanya itu. Oleh karena itu, puasa ini sangat tepat karena puasa ini bersifat sirriyah, rahasia. Hanya kita dan Allah sajalah yang paling tahu. Tidak jaminan orang yang keluar dari rumah lesu itu puasa. Karena bermain drama dengan ekspresi lesu bisa dilakukan banyak orang. Bisa saja orang habis makan kenyang, menampakkan wajah lesu juga bisa. Tidak ada orang yang tahu di dalam kamar sendirian menghabiskan snack 3-4 bungkus, setelah keluar ditanya masih puasa, masih. Tetapi dia dan Allah Maha tahu. Itu sebabnya puasa ini bagian dari uji ketakwaan yang sangat baik. Apakah kita lolos sebagai orang muttaqun atau tidak? Itu ketika kita sanggup melaksanakan puasa ini semata-mata karena Allah, diketahui orang lain atau tidak, dia tetap menjalankan perintah ini kepada Allah SWT. Oleh karena itu, at-taqwa hahuna tadi. Nah, selanjutnya, kalau kita telusuri di beberapa ayat, ada banyak gambaran orang yang takwa. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 itu, tanda orang takwa itu ya kalau meyakini kepada yang gaib, dalam hal ini Allah, malaikat, surga, neraka. Ini hal-hal yang tidak kasat mata, alias mata tidak mampu menjangkaunya. Tapi kita iman keberadaan semua itu. Orang yang berpuasa sanggup melakukan puasa sekalipun tidak ada orang karena dia yakin Allah Maha tahu. Malaikat di sekitar juga tahu. Setelah puasa mereka tidak mendapatkan apapun sebulan penuh kecuali turun badan. Tapi mereka sanggup melakukan itu karena dia yakin akannya ada hari balasan, ada surga, ada neraka. Oleh karena itu, orang yang bertakwa melalui puasa sudah mendapatkan poin di sana, asal puasanya betul-betul. Yang kedua, orang yang bertakwa tidak cukup hanya puasa tapi tidak menjalankan yang lain. Sholat diantaranya. Jadi orang yang puasa jika ingin mencapai tingkat takwa, dia juga harus menegakkan sholatnya. Terutama sholat 5 waktu. Sekalipun di bulan Ramadan ini banyak orang yang sholat 5 waktunya jarang, tapi begitu sholat tarawih rajin. Ya sudah, tidak masalah lah. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu sanggup berbagi rezeki yang diperolehnya kepada yang lain. Atau dalam bahasa Arab itu biasa disebut nafkah. Nafkah. Yang paling berhak pertama adalah nafkah itu adalah dirinya, keluarganya, dan orang di sekitarnya. Nafkah. Jadi dapat rezeki dari Allah tidak dihabiskan sendiri, tapi diberikan kepada istri, anak, dan seterusnya.
Kalau ada kelebihan, diberikan kepada sanak, kerabat, tetangga, kanan, kiri, dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang membutuhkan. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang puasanya rajin, tapi medit, bakhil, maka apakah itu bakhil kepada keluarganya, lebih-lebih kepada orang lain, maka ketakwaannya masih disangsikan. Orang yang bertakwa juga mengimani kitab-kitab Allah, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Maka orang yang berpuasa ini, kenapa rajin membaca Quran, tadarus, harapannya semakin banyak yang dikenali dari isi Al-Quran. Sekalipun prakteknya banyak yang berhenti hanya di membunyikan Al-Quran, belum sampai kepada memahami isi dari Al-Quran. Tapi sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan ciri orang takwa lainnya adalah yakin adanya hari pembalasan. Itu sebabnya orang yang berpuasa ini, sekalipun tidak mendapatkan hadiah besar setelah Ramadan selesai, tapi dia yakin akan ada hadiah yang jauh lebih besar di hari pembalasan. Kemudian di surat yang lain dijelaskan orang yang bertakwa itu dalam surat Ali Imran misalnya ayat 133 bahwa orang yang bertakwa itu sanggup berbagi baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Artinya kalau orang punya lalu berbagi itu umum, tapi saat tidak punya masih semangat berbagi, yaitu tanda ketakwaannya ada dalam dirinya. Ciri yang kedua, ciri berikutnya adalah sabar. Dia punya kendali emosi yang lebih baik. Orang yang berpuasa itu tidak makan bukan karena tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, lalu tidak makan itu otomatis. Tetapi yang namanya puasa, itu adalah latihan mengendalikan diri. Makanan ada, tapi ditahan. Belum waktunya. Nanti saat waktunya baru dimakan. Nah, berarti dia latihan mengendalikan. Kalau sekedar puasa karena tidak ada makanan, itu binatang bisa melakukan. Contohnya kalau kambing dimasukkan ke dalam kamar yang tidak ada makanan sehari penuh, maka kambing itu puasa. Enggak ada yang dimakan. Sama dengan manusia, kalau dimasukkan dalam kamar tanpa apa-apa seharian, maka ya dia akan tidak makan. Tapi belum tentu emosinya tidak terkendali, mungkin bisa saja dia marah-marah, malah mengumpat dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kambing kan nggak ada. Kambing mengumpat gara-gara tidak ada makanan. Kan gitu. Nah, itu bedanya. Manusia jauh lebih buruk sekiranya dipaksa begitu. Tetapi yang namanya puasa adalah latihan pengendalian. Nah, itu akan membentuk kesabaran nanti. Sehingga tidak gampang emosi lah. Kalau binatang itu kita sakiti, otomatis dia akan melakukan pembelaan secara langsung. Tidak peduli yang menyakiti tadi itu sengaja atau tidak. Ibarat Anda menginjak buntut ular, maka dia akan menggigit dan mengeluarkan bisanya. Tidak peduli siapa yang menginjak, mau kiai, mau rektor, mau siapa saja. Nah, itu bedanya dengan manusia. Manusia yang terlatih mengendalikan diri saat kakinya terinjak, itu tidak langsung main tampar. Kalau langsung main pukul, main tampar, maka tak jauh beda dengan ular tadi. Nah, manusia dilatih untuk sabar melalui pengendalian, puasa diantaranya. Maka ketika keinjak, dia akan konfirmasi dulu. Maaf, Mas, kakinya mengindak kaki saya. Oh ya,
maaf tidak sengaja. Nah, selesai masalah. Tapi kalau langsung main pukul, ya seperti ular. Belum tentu yang dipukul terima, wong dia nggak sengaja, dan seterusnya. Maka ciri orang yang bertakwa adalah punya kesabaran yang tinggi, kendali emosi yang baik. Lalu tanda takwa lainnya adalah pemaaf, tidak mendendam. Lalu yang berikutnya suka melakukan sesuatu yang lebih baik, atau yang dikenal dalam bahasa Quran itu ihsan. Orangnya disebut muhsin. Saya sering menggunakan kalau bahasa Jawa itu ono wong apik, tapi ono wong apian. Kalau apik itu baik, itu biasanya ya sekedar memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Tapi kalau orang apian itu bisa melakukan yang lebih baik. Ibarat kita bersih-bersih rumah, itu baik. Tapi ketika kita sampai membersihkan halaman tetangganya, itu namanya orang apian, orang yang lebih baik lagi. Ya. Kalau kita mau membantu orang yang sedang pinjam uang pada kita, pinjam 100.000, lalu kita pinjami 120.000, itu kita sudah apian. Nah, gitu. Ini yang 100 pinjaman, yang 10.000 bantuan dari saya, apalagi seperti itu. Sehingga tidak kembalikan. Itu namanya orang apian, bukan sekedar api. Demikian pula peminjam yang baik dan peminjam yang apian, yang lebih baik lagi. Kalau pinjam yang baik itu ya begitu jatuh tempo dikembalikan apa adanya. Nah, tapi kalau yang lebih baik, sekiranya sudah punya rezeki sebelum jatuh tempo pun sudah dikembalikan. Nah, itu namanya sudah lebih baik lagi. Itu namanya muhsin. Nah, orang yang bertakwa itu cirinya itu. Jadi bukan sekedar memenuhi tanggung jawab, tapi mampu melakukan yang lebih baik dari tanggung jawabnya. Kemudian ciri yang lain, segera tobat jika melakukan kesalahan. Dan masih banyak lagi karakter takwa dalam Al-Quran ini baru dua ayat, dua surat lah yang kita ambil sebagai sampel. Jadi orang yang takwa itu sebagai tujuan akhir orang puasa, jadi Ramadan yang kita lakukan ini, kita geluti ini, puasanya itu harus melahirkan orang-orang seperti ini. Semakin kuat keyakinannya kepada Allah, semakin menegakkan sholat, semakin gampang berbagi rizki, semakin mendalami kitab Al-Quran dan kitab-kitab lain juga dipelajari. Semakin yakin akan adanya hari pembalasan, sanggup berbagi, baik kondisi lapang maupun sempit, sabar, pemaaf, termasuk muhsin tadi, suka melakukan hal yang lebih baik dan tobat kalau melakukan kesalahan. Nah, saudara sekalian, itu Al-Quran bicara soal puasa. Nah, bagaimana hadis Nabi menggunakan gambaran yang sederhana tentang puasa itu. Seperti yang dikutip oleh Imam Bukhari, Nabi Hurairah. Gimana? Halo? Maaf Ustadz, kayaknya ada jamaah yang bocor mic-nya. Oh ya, ya sudah. Saya pikir selesai. Apa namanya? Belum. Kita lanjutkan. Jadi di dalam Sahih Bukhari dikutip dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, asyamu junnatun, puasa itu perisai. Saudara-saudara mungkin tahu apa itu perisai. Perisai ini bagian dari alat perang selain tombak dan pedang. Biasanya para
prajurit membawa perisai sebelah kiri, sebelah kanannya membawa senjata. Apa maknanya? Nabi menggunakan ungkapan puasa adalah perisai itu untuk menunjukkan bahwa puasa ini di medan perang, bukan di medan tenang. Siapa musuhnya? Musuhnya ya makanan dan godaan-godaan lainnya, itu musuhnya. Tetapi ingat, menghadapi musuh-musuh puasa ini bukan dengan pedang, tapi dengan perisai. Alias bertahan, bukan menyerang. Ya, jadi satu, ada medan perangnya. Yang kedua, posisinya bertahan, bukan menyerang. Itu puasa. Kalau mau kita aktualisasikan dalam konteks sekarang, maka orang yang melakukan puasa tidak perlu membuat situasi aman damai, bukan. Warung ditutup, hiburan ditutup, tidak harus. Justru itu adalah musuh kita, godaan, makanan semakin menggoda, tempat hiburan semakin menggoda, berarti ada medannya kita. Tetapi cara kita menghadapinya adalah bertahan. Di tengah-tengah makanan menggiurkan, minuman yang segar, kita tetap bertahan. Itulah puasa. Bukan malah yang jual makanan ditutup. Pohon-pohon kelapa yang berbuah ditebangi. Enggak. Biarkan makanan buah menggiurkan, biarkan. Tapi kita yang bertahan. Oleh karena itu, Nabi masih mengungkapkan, fala yarfus wala yajhal. Jangan melobangi, jangan bertindak bodoh. Kata ini kata secara lugawi, tapi kalau secara istilahi rofas. Melubangi, namanya perisai itu harus menutup supaya kita tidak tembus senjata mereka. Tapi kalau kita lobangi ya sama saja. Nah, melobangi itu dengan rofas tadi, hal-hal yang berbau syahwat. Itu akan melobangi. Karena puasa itu kan menahan nafsu juga. Ketika nafsu masih masuk, maka berarti masih ada yang bocor dari perisai kita. Apalagi ya jahal bertindak bodoh. Perisai bukan untuk bertahan, tapi malah untuk mainan. Maka ketika senjata datang, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, tembus. Nah, malah ya jahal. Masih kurang jelas, Nabi memberikan penjelasan lebih konkret. Wa ini meru'un qatalahu, sekiranya ada orang yang menyerang kamu, menyerang dia, au syatamahu atau mencaci maki dia, mencaci maki orang yang berpuasa, falyakul, katakan ini so'im, saya puasa. Marrota ini, sampai 2 kali Nabi mengatakan itu. Jadi tidak usah marah. Nah, kalau ada yang menawari makanan, tidak usah marah. Apalagi warung-warung buka tidak menawari kita. Itu kan menawari, juga kadang tidak menawari, yang penting buka, siapa tahu ada yang tidak puasa, cari rezeki. Tidak perlu marah kepada mereka. Yang perlu itu kita latihan puasa. Warung buka semuanya, tapi kita tidak tertarik untuk datang karena belum waktunya. Nah itu. Bahkan di riwayat yang lain, sekiranya ada orang yang menawarimu makanan, katakan aku ini puasa. Sangat indah. Maka puasa yang kita lakukan ini, ingat, perisai, bukan pedang. Perisai digunakan saat perang, artinya ada musuh, bukan tidak ada musuh. Tapi sikap yang kita lakukan adalah bertahan, bukan menyerang musuh. Oleh karena itu Nabi memberikan balasan. Walladzi nafsi biyadihi laqulufu famis shaim atyabu indallah mirrihil misk. Demi Allah. Aromah mulut orang yang berpuasa itu kan mesti berubah. Karena kosong tidak terisi, itu masih bau. Tetapi itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, daripada minyak wangi.
Ya, karena Allah itu tidak melihat dari fisiknya, tapi dari laku kita. Kalau laku kita baik, harum di sisi Allah. Jadi ini ungkapan ini seperti apa namanya? Ucapan orang itu kalau tidak baik di telinga, kita pun kadang menggunakan ungkapan omongannya sengak. Nah, sengak itu padahal kaitannya dengan bau, nggak nyaman. Ya. Oleh karena itu, hadis ini dipahaminya sebagai simbolik, jangan dimaknai kemudian apa namanya logika balik. Kalau begitu semakin bau, semakin harum di sisi Allah. Lalu tidak gosok gigi selama 1 bulan. Tidak begitu maknanya. Nah, karena orang yang berpuasa itu nanti yang dilakukan hanya yang baik-baik. Ngomong saja nggak berani yang buruk. Makanya lebih harum dari minyak wangi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mereka ini menahan makan, minum, syahwat karenaku. Oleh karena itu asyamuli, kata Allah, puasa itu hanya untukku. Wa ana ajzibi, aku sendiri yang membalasnya. Wal hasanatu bi asli amsaliha, satu kebaikannya lipat 10 kali. Nah, sebagai penguat hadis lain di di Sahih Bukhari itu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyata atau amahu wa sarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor atau bertindak kotor, maka tidaklah Allah butuh. Allah tidak butuh orang tadi meninggalkan makan dan minum. Alias puasanya tidak bernilai apapun di sisi Allah. Kalau orang yang puasa itu masih tidak meninggalkan kata-kata dan tindakan yang kotor. Kata-kata yang kotor itu ya kata yang nggak benar, hoax, bohong, termasuk tindakan-tindakan itu, tindakan yang buruk, semuanya itu adalah bertolak belakang dengan semangat puasa, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, saudara-saudara, sebagai slide akhir untuk sesi ini, saya hanya ingin mencontohkan cara sehat ala Nabi, cara sehat berpuasa ala Nabi. Kenapa ini penting? Karena seringkali puasa kita tidak menghadirkan kita menjadi orang yang bertakwa. Bahkan tak jarang ya hanya sehat sepihak, sehat fisik, turun berapa kilo gitu ya. Dan semua ahli pakar mengakui dampak sehat fisik dari puasa. Nah, tetapi mestinya puasa yang sehat itu adalah yang menghadirkan orang itu menjadi orang-orang yang sehat paripurna atau takwa itu. Bukan semata-mata sehat fisik, tapi juga sehat batinnya yang disebut sebagai takwa. Nah, untuk mencapai itu ya harus mengikuti cara-cara yang dituntunkan Nabi. Yang pertama adalah ada niat. Nah, jadi orang yang mau berpuasa itu harus diawali dengan niat. Karena tidak makan, tidak minum yang diniati itu jauh lebih kuat daripada yang tidak diniati. Ketika kita ke rumah tidak ada makanan, tapi tidak diniati puasa, mesti dibumbui dengan amarah. Sudah lelah-lelah bekerja, sudah belajar, pulang nggak ada makanan. Beda dengan orang yang ada niat. Itu sebabnya Nabi menganjurkan selama Ramadan ini diniati. Man lam yujmi asyam qoblal fajr fala siyamalah.
Sampai-sampai dalam riwayat Abu Dawud itu Nabi sampaikan yang tidak niat sebelum fajar maka tidak dapat puasanya. Ini supaya orang yang melakukan puasa itu sudah ada tekad, ada niat gitu ya. Yang kedua, akhirkan sahur. Jadi tidak untuk kesombongan saya kuat kok. Sehari full enggak makan, enggak minum. Tidak. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kamu patuh enggak dengan tuntunan. Makanya ya ikut sahur. Tasaharna ma'an Nabi SAW. Nah, Nabi aja sahur. Ya. Lalu antara adzan dan sahur itu ukurannya qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Ulama belakangan memberikan batas ya sekitar 10 menit lah. Dan itu biasanya tertuang dalam jadwal imsakiyah. Sebelum adzan subuh ada imsak. Nah, sekalipun ayat Qur'annya batas akhir itu ya adzan sebenarnya. Tapi untuk kehati-hatian supaya tidak kebablas, maka ada batas akhir sahur sebelum melaksanakan sholat subuh. Lalu berikutnya adalah segerakan buka. Jadi la yazalun nas bi khairin ma'ad jalul fitr. Orang akan senantiasa dinilai baik kalau dia masih menyegerakan berbuka. Ini kekhawatiran sombong tadi, kalau kemudian nanti saja saya masih kuat. Nabi saja mendahulukan walaupun hanya sebutir kurma atau mungkin satu tegukan air. Ya, untuk menyegerakan. Ya, tetapi kalau sudah dihidangkan, bahkan dalam kesempatan lain, ya Nabi menyarankan untuk mendahulukan hidangan itu. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yuftir walau ala syurbatin min ma'in. Ini riwayat lain dari Malik menegaskan bahwa aku tiada melihat Rasul itu melakukan sholat hingga saat puasa itu berbuka dahulu, walau hanya seteguk air. Nah, yang berikutnya agar puasa itu sehat, ya hendaknya baik buka maupun sahur harus tetap mempertimbangkan tubuh, tidak kemudian dipenuhi makanan sampai kekurangan tempat untuk air bahkan untuk nafas. Nah, oleh karena itu di sana sulusun lit-ta'am, sulusun lisyarab, wa sulusun lin-nafas. Nabi sarankan kalau makan itu ya sepertiga itu seolah-olah untuk makanannya, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Artinya kita bisa mengukur diri sendiri, kalau sekiranya makanannya sudah mencukupi ya sudah, manfaatkan untuk digunakan untuk air minum dan untuk bernafas. Jangan sampai kemudian kita berbuka seperti pendendam, sehingga semuanya dimakan, tidak ada ruang untuk minum maupun bernafas. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, materi untuk sesi kedua ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita. Jadi ini sisi lain dari fikih puasa yang kita pelajari, yang hanya sekedar bagaimana rukunnya, sunnahnya, tapi kita melihat dari perspektif lain. Nah, silakan kalau ada yang ingin bertanya seputar hal ini, mana yang diperbolehkan, mana yang membatalkan, nah, juga bisa didiskusikan di wilayah ini. Ya, walaupun saya tidak menjelaskan secara khusus karena itu sudah terlalu umum dijelaskan di dalam fikih-fikih puasa pada umumnya. Silakan, masih ada cukup waktu untuk mendiskusikan. Masih ada sekitar 40 menit, 35 menit lah. Silakan. Oke, terima kasih Ustadz Hasan yang telah menyampaikan materinya terkait fikih puasa. Yang kedua, selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Dari saya akan membuka sesi yang pertama yaitu 3 penanya ya. Buat penanyanya bisa
raise hand ataupun bisa mengirim pertanyaan di meeting chat. Saya persilakan. Oke, ada dua yang raise hand. Ada yang pertama dari Mas Rofi Kulibat dan yang kedua dari Mbak Rohma Rizkian. Untuk penanya yang pertama dari Mas Rofi Kulibat, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih MC terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan Ustaz, nama saya Rafiq dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2019. Sebenarnya mungkin mohon izin dulu ya, saya ingin bertanya masih tentang puasa, tapi mungkin tidak terlalu berkaitan dengan fikihnya itu. Apakah boleh? Boleh. Oke, gini Ustaz. Jadi mungkin kalau di Indonesia ya kan kalau misalnya di waktu puasa gini di Ramadan kan biasanya warung-warung makan seperti itu kan biasanya menyesuaikan ya, mungkin tutup dan baru buka kembali sekitar mungkin sorean seperti itu. Nah, terus saya pernah lihat suatu berita di Instagram gitu bahwa ada postingan orang yang seperti protes gitu bahwa kalau misalnya warung-warung makan seperti itu ditutup, maka bagaimana nilai puasa itu? Padahal kan tadi dijelaskan bahwa nilai puasa itu bisa menjadi latihan bagi kita untuk menahan godaan seperti itu. Nah, jadi mungkin yang ingin ditanyakan, sebenarnya dalam puasa itu, apakah orang yang berpuasa yang harus menghormati orang yang tidak puasa, atau orang yang tidak berpuasa yang menghormati orang yang puasa, atau mungkin ada pendapat lain dari Ustadz seperti itu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rofik atas pertanyaannya. Ini Langsung untuk pertanyaan langsung atau ditampung dulu Pak Ustadz? Karena tadi sudah ada dua penanya, ditampung dulu enggak apa-apa. Oke, lanjut ke penanya yang kedua ya berarti. Buat Mbak Rohma Rizkianti, saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Gibran atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak mengenai bab fikih wanita dalam hal puasa. Jadi saya itu pernah baca gitu, kalau misalkan seorang wanita yang meninggal, kemudian dia memiliki hutang puasa, maka ada aturan ataupun hukum yang menyebutkan bahwa hutang puasanya itu wajib untuk dilunasi oleh wali atau bisa diganti dengan kafarat, seperti itu Pak. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri atau yang selama ini Bapak pelajari, baiknya itu seperti apa ya Pak? Karena kan ini hukum yang kemudian punya pandangan yang berbeda ya Pak di tiap ulama gitu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke, terima kasih Mbak Anti atas pertanyaannya. Sekarang ada dua pertanyaan, Ustadz. Bisa langsung dijawab. Respon dulu ya. Baik, pertama, orang yang berpuasa itu mulia di sisi Allah. Sekarang penghormatan siapa yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Oleh karena itu, ketika manusia menjalankan puasa karena Allah, maka itu sudah sangat terhormat. Sehingga tidak membutuhkan penghormatan orang lain. Lebih-lebih sebaliknya, haruskah orang yang puasa menghormati yang tidak puasa? Tidak juga perlu. Tidak perlu. Oleh karena itu, bentuk penghormatan apapun terhadap yang puasa maupun yang tidak puasa sebenarnya tidak ada tuntunan khusus. Itu hanya betul-betul etika saja di masyarakat, kita menghargai kepercayaan, kemantapan, pelaksanaan ibadah, dan lain sebagainya. Itu seperti halnya ada orang sholat, ya kita hormati, jangan digoda. Dia masih sholat. Ini ada orang puasa, ya kita hormati. Dengan cara apa? Kalau kita nggak puasa, makan ya jangan dipamerkan. Agak tertutup. Nah, ini bagian dari etika saja. Nah, jadi kalau tuntunan untuk menghormati orang puasa, nyaris tidak ditemukan.
Ya, bahkan yang ada siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, nilainya sama dengan yang berpuasa. Nah, jadi, tapi ya jangan kemudian, udahlah saya nggak puasa saja, cukup memberi buka. Nah, ini aneh lagi ini. Jadi cari ambil lainnya. Nah, jadi tradisi masyarakat dengan cara masang spanduk, hormatilah orang-orang yang puasa itu betul-betul kemunculannya dari kearifan lokal saja. Tapi sebenarnya orang yang puasa tidak membutuhkan itu. Nah, kemudian orang yang sudah puasa bukan menghormati tapi hargai yang tidak puasa. Nah, itu ya. Karena ya tadi itu orang yang tidak puasa dalam Islam itu juga diberi ruang. Satu, yang tidak mendapatkan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, boleh tidak puasa. Nah, di antaranya non-muslim. Nggak puasa kan nggak masalah. Nah, yang kedua, orang yang beriman tapi melakukan perjalanan safar dan sakit yang tidak mungkin berpuasa. Boleh tidak puasa pada bulan Ramadan. Tapi dia nanti harus nyahur di kesempatan lain. Maka di bulan Ramadan ini bagi mereka yang sakit butuh makanan, ya harusnya tersedia juga. Maka kalau ada orang makan di tengah hari, ya kita husnudon, dia mungkin sakit. Dan gitu aja. Nah, enak dah. Oh, dia melakukan safar. Tidak perlu marah, warungnya yang ditutup. Nah, namanya dolim. Ada orang yang berhak tidak puasa kok malah kita tutup. Nah, oleh karena itu prinsip perisai tadi itu penting. Jadi orang puasa itu menahan diri, nah, bukan menyerang orang lain. Nah sekarang coba, kalau Anda hidup di tengah masyarakat non-muslim, di masyarakat semuanya non-muslim, dan semuanya dagang, apa suruh tutup semuanya? Ini aneh malahan, jadi orang aneh. Harus menghormati kamu yang hanya seorang di tengah ribuan orang gitu misalnya. Ya, bisa digebuki orang lain, ibaratnya begitu. Yang kedua tentang fikih perempuan. Sekiranya perempuan meninggal punya hutang puasa. Prinsipnya begini, Mbak Rohma, bahwa puasa ini kewajiban individu. Kecuali yang sifatnya nazar. Kecuali yang sifatnya nazar. Oleh karena itu puasa-puasa yang sifatnya individu itu tanggungannya dia. Kalau dia punya hutang kok tidak disahur, ya dia yang akan mempertanggungjawabkan, bukan orang lain. Berbeda dengan nazar, ini berarti ada janji dengan pihak lain. Nah, ibaratnya begitu. Nanti kalau saya lulus ya, saya tak puasa, ada janji. Maka kalau ini disimak oleh orang lain yang menjadi ahli warisnya, keluarganya, boleh, bukan harus sebenarnya, boleh menggantikan puasanya. Itu sederhana, terutama itu kan riwayatnya kaitannya dengan orang tua dan anak. Orang tua punya hutang puasa, ini konteksnya nazar sebenarnya. Anaknya tahu, tapi belum sempat dipenuhi, nazarnya meninggal. Maka ibunya tadi itu atau orang tuanya itu mati dalam kondisi punya tanggungan hutang. Padahal Nabi mengatakan siapa yang mati masuk surga sepanjang tidak punya tanggungan 3 hal. 1 diantaranya hutang. Itu artinya kalau kita biarkan orang tua itu dalam hutang, kita membiarkan tidak bisa masuk surga. Itu sebabnya ketika orang ini lapor pada Nabi, gimana Nabi? Ibu saya punya utang nadar puasa itu. Kalau saya memuasakannya, ya silahkan puasakan atas nama orang tuamu itu. Boleh. Nah, itu contohnya. Maka nanti akan timbul masalah kalau itu menjadi sebuah keharusan. Sekarang anaknya seringkali tidak puasa. Lalu anaknya meninggal. Yang menyaur utang puasanya siapa? Orang tuanya. Nah,
Padahal orang tuanya sendiri nggak sanggup puasa karena sudah tua. Nah, siapa lagi? Tetangganya yang mewarisi. Nah, kalau harta tidak mewarisi, tapi kalau puasa suruh mewarisi, ya nggak mau dia. Kan gitu. Itu contoh itu ya. Nah, jadi sholat, puasa, prinsip awalnya adalah kewajiban individual. Nah, toh di dalam Islam, bagi orang-orang yang tidak sanggup menyaur karena mungkin sakit menaun, tidak mungkin bangkit dari sakitnya, maka yang punya utang tadi bisa dibayarkan namanya kafaratnya. Itulah yang disebut dengan wa'adal ladzina yutiqunahu. Orang-orang yang tidak lagi punya kemampuan. Nah, tapi kalau punya kemampuan sengaja tidak nyaur, ya itu menjadi tanggungan dosanya. Itu aja sebenarnya. Gitu. Nah, kalau ingin tidak dosa, segera disaur. Itu saja. Tidak mengandalkan pada ahli waris. Apalagi belum punya ahli waris. Masih muda. Nah, itu contohnya. Jadi seperti itu. Ya, diharapkan nanti para perempuan yang biasanya terkurangi karena faktor menstruasi, ya segera disaurkan sebelum puasa berikutnya. Tapi kalau belum sempat, maka akumulatif, masih tetap jadi hutang. Nah, maka di periode berikutnya double dengan tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu dipenuhi. Ya, jadi tidak otomatis gugur, kecuali selesai hutangnya kemudian dia tidak punya kemampuan, sibuk karena harus siap dengan suaminya, sehingga tidak sempat nyaur. Begitu sempat nyaur, dirinya tidak punya kemampuan, fisiknya tidak mampu, karena mungkin hamil, karena mungkin menyusui. Maka saat itu boleh digantikan dengan fidyah. Tapi tidak otomatis gugur puasanya, itu maksudnya. Sewaktu-waktu sehat kembali, disahur. Jadi ganti fidyah itu hanya jaga nih kalau kita menyebut, siapa tahu sakitnya itu ya begitu terus, setiap kali hamil ya begitu, setiap lagi menyusui ya begitu, enggak punya kemampuan. Padahal produktif, tiap 2 tahun melahirkan, nah otomatis tidak ada waktu untuk nyaur gitu ya. Saat mau nyaur hamil, saat mau nyaur lagi menyusui. Nah, begitu tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya hamil lagi kan gitu ya. Terus begitu. Sementara fisiknya tidak kuat. Jadi begitu Mbak Rohma terkait dengan soal yang ditanyakan tadi. Monggo kalau ada yang lain. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini untuk sesi yang pertama, kurang satu penanya lagi. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa raise hand ataupun memberikan pertanyaannya di meeting chat. Interupsi moderator, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materinya yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Abis Tiaka Putra dari Undip Sejarah FIB Angkatan 2019. Saya ingin bertanya Pak, kalau untuk perihal puasa itu, kalau misalkan kita nggak sengaja gitu kan Pak, nggak sengaja makan atau minum gitu kan Pak. Terus kita baru ingat setelah kita memakan atau meminum makanan tersebut. Nah, berarti kita masih terhitung sah puasanya, terus kita lanjutin atau terhitung sudah batal gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Abi atas pertanyaannya. Bisa dijawab Ustadz? Ya, baik. Jadi yang membatalkan puasa itu bukan makan dan minumnya, tapi sengaja. Nah, itu sama dengan kalau laki-laki keluar sperma, batal nggak puasanya? Tidak masalah kalau tidak sengaja. Misalnya mimpi basah di siang hari, ya tidak masalah. Puasanya lanjut. Nah, itu contoh. Termasuk tadi kasus lupa. Apalagi hari-hari pertama, kedua itu masih terasa kayak belum puasa saja. Makan, minum. Setelah selesai baru
Loh, iya ini hari puasa. Nah, maka lanjutkan puasanya. Ya, itu tadi rizki dari Allah, malaikat, karena dibuat lupa. Ya, maka di situ kadang-kadang nikmatnya lupa itu saat puasa makan dan minum, itu nikmat itu. Ya, jadi itu namanya tidak sengaja, tidak masalah. Jadi tidak membatalkan puasa. Dan puasanya bisa dilanjutkan. Nah, tapi kalau ada saksi dan mengatakan tapi tetap makan saja, lah itu namanya pura-pura lupa. Nah, itu beda. Nah, kepada sengaja. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini mungkin sesi pertama merupakan sesi terakhir juga ya buat sesi tanya jawab ini. Berarti untuk sesi tanya jawab saya tutup. Selanjutnya yaitu closing statement dari Ustadz Hasan. Ya, baik. Saudara-saudara sekalian, pada sesi kedua ini tentang fikih puasa, kita ingin memberikan makna yang lebih dalam dari puasa yang kita lakukan di Ramadan ini. Jadi puasa ini adalah puasa yang menghantar kepada ketakwaan. Maka muatan puasa ini tidak semata-mata menahan makan minum, tetapi menahan apa saja yang dilarang oleh Allah. Oleh sebab itu, contoh sederhana Nabi sampaikan, kalau kita puasa tidak makan, tidak minum, tapi ucapan kita masih tidak baik, Allah tidak butuh dengan puasa kita tadi. Yang kedua, mari berpuasa itu latihan kita menahan diri, mengendalikan diri, bukan mengendalikan orang. Apalagi mengendalikan situasi agar kita tidak terganggu puasanya. Tidak. Tapi bagaimana dengan situasi apapun kita bisa mengendalikan diri. Di tengah pasar kita tetap puasa, di tengah keheningan kita tetap puasa. Jadi jangan sampai ekstra atau over, kemudian marah pada orang yang tidak puasa, apalagi jualan. Nah itu tidak pas. Seolah-olah hanya kita yang puasa. Usut demi usut ternyata dia sendiri malah sebenarnya nggak puasa. Nah, ya, karena masih emosi, masih marah, dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu, mari kita maknai puasa Ramadan ini dengan makna puasa yang berbobot lah, yang bermakna, tidak sekedar lapar dahaga, tapi mengendalikan diri dalam rangka mencapai derajat takwa. Saya kira itu closing dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Terima kasih Ustadz atas closing statement-nya. Semoga bisa membangkitkan semangat buat jamaah sekalian agar nantinya bisa membekali ilmu-ilmu puasa sampai nanti ke hari yang terakhir. Istiqomah. Amin. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup kajian spesial Ramadan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih pada Ustadz Hasan yang telah memberikan ilmunya di kajian spesial Ramadan bab fikih puasa yang kedua ini, dan juga teman-teman sekalian jamaah dari kajian spesial Ramadan ini. Semoga dengan apa yang telah kita bahas di sore hari ini bisa memberikan kita ilmu baru dan juga nantinya akan kita terapkan di hari-hari selanjutnya di bulan-bulan Ramadan ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.